Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi di malam ini. Mohon maaf kemarin tidak upload karena di sini hujan, jadi kita nggak bisa syuting gitu ya. Karena musim hujan, mungkin sama di tempat saudara juga musim hujan. Ini aja udah turun nih rincik-rincik. Jadi kita kebut ya, itu agar tidak keburu turun hujannya. Nah, kali ini saya akan mencoba menguak sebuah rumpun bambu ya. Ada rumpun bambu di salah satu bukit gitu. Rumpun bambu di salah satu bukit itu sering sekali didatangi oleh praktisi-praktisi untuk menarik pusaka gitu, mencabut pusaka gitu. Nah, konon katanya di tempat itu, di bukit itu, di rumpun bambu itu banyak pusakanya di dalamnya. Jadi banyak yang menarik pusaka di situ. Nah, pernah satu kejadian, katanya ada yang sampai hilang. Nah, sampai hilang di situ dan dicari beberapa minggu tidak ditemukan. Jadi karena penasaran, jadi warga-warga setempat ingin tahu gitu ya, ingin coba tahu dengan versi gaibnya seperti apa yang terjadi di tempat itu. Nah, nanti kita akan coba cari tahu sebetulnya apa gitu ya yang terjadi di tempat rumpun bambu itu, di bukit itu. Nah, kali ini kejadiannya sudah 1-2 bulan yang lalu ya, menurut tokoh di situ, menurut tokoh di situ yang meminta ingin dikuak. Menurut tokoh desa itu ini sudah 2 bulanan kurang lebih terjadi. Nah, tapi kegiatan untuk menarik pusaka itu sudah bertahun-tahun kan, sudah puluhan tahun. Nah, jadi kita ingin cari tahu sebetulnya apa yang ada di situ, kenapa bisa banyak orang yang menarik pusaka, meskipun ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil gitu. Nah, jadi kita langsung coba cari tahu ya. Ini masih di wilayah Jawa Tengah. Wilayahnya di wilayah Jawa Tengah. Ada apa dengan bukit rumpun bambu ini? Nanti kita coba cari informasinya. Kita langsung aja karena hujan, takut hujan turun. Bismillah. Ini penunggunya ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu. Dia sedang adaptasi bahasa dulu. Apa tuh le? Nopo tole kan. Ora apa-apa mbah, kula arep apa ya namanya, bosone basa zaman saiki mbah, basa zaman saiki iso orang ngerti aku. Iso. Iso. Bosone basa sing akeh Zaman saiki. dipakai ya. Yo. Iya, Iso. iso. Iya, Kau bahasa apa? Iso. bahasa yang seperti ya saya ini mbah, bahasa Iso. Indonesia namanya. Iso. Ya. Saya kan tadi mencari yang menempati rumpun bambu di bukit itu mbah. Eh. Ya. Oh, mbah di situ. Semedi. Oh, mbah di situ sering semedi seperti Iya. ini. Oh iya. Sudah berapa lama mbah semedi di situ? Dari kapan? 133 tahun. 133 tahun. Berarti baru ya mbah? Sebelum di situ mbah semedi di mana? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Sekarang pindah ke situ. Ya. Kenapa mbah pindah? Atas petunjuk. Atas petunjuk.
Jadi di situ baru 100 tahunan. Tadinya di Gunung Kidul. Mbah sedang melakukan apa dan kenapa pindah ke situ, Mbah? Yang pertama, Iya. tunjukkan tempatnya di situ. Hmm. Dari sesepuh Kidul Oh, pindah ke tempat itu harus semedi selama 333, baru dilaksanakan 133, kurang 200 tahun lagi. Banyak juga selain aku di sana sedang bersemedi juga banyak. banyak juga. Ada yang sudah 500 tahun. Di tempat itu. Iya, Oh, jadi selain Mbah ada juga yang sudah 500 tahun ada. bertapa mungkin ya, Mbah? Tapi dia tidak bisa diganggu Kenapa? karena sudah 300 tahun ke atas, sudah tidak bisa diganggu oleh siapapun dan tidak mau Tidak bisa keluar dari tempat itu, tidak bisa karena akan gagal. tidak bisa diganggu itu karena apa, Mbah? Akan gagal. Apa yang diinginkan olehnya tidak akan tercapai. Sebelum 300 tahun masih bisa keluar pergi dari tempat itu. Ya. Berarti maksud tidak bisa diganggu tuh suka ada yang mengganggu, Mbah? Ada banyak. Terus kalau ada yang mengganggu gimana? Tidak bisa diganggu. Oh, maksudnya ada penjaga. pelindung, Iya, punya kesaktian yang melindungi dia. Oh, berarti kalau sudah lama jadi pelindungnya makin kuat. iya, Nanti kalau ada yang mau mengganggu dengan sendirinya nggak bisa nembus. tidak bisa. Oh, kuat ya. Itu. Oh, maksudnya jadi kuat sekali ya. Iya, Tidak bisa diganggu tuh maksudnya kalau ada gangguan-gangguan dari luar itu nggak bisa nembus karena sudah kokoh sekali. bawah 300 tahun masih bisa diganggu dan Oh. masih bisa keluar dari tempat itu. Kalau di bawah 300 tahun masih bisa ditembus oleh Iya. orang-orang tertentu atau oleh jin lain ya, Pak. Bukan hanya manusia, jin juga ada di sana yang mengganggu. Oh, bangsa jin juga ya. Iya, Berarti bangsa kalau- manusia juga banyak. Bahkan bukan hanya ingin mengganggu, tapi ingin merampas apa yang ia bawa, apa yang kami para semedi itu dibawa, ingin dirampas oleh bangsa manusia. Oh gitu. Selain yang kami bawa, bahkan di tempat itu juga banyak yang tersimpan. Banyak yang tersimpan. Iya, Iya, Mbak. Saya dengar di situ banyak sekali yang orang menarik pusaka di situ manusia. memang sangat banyak. Itu dari Tujuannya. Oh iya. Itu maaf, Mbak, dari mana pusaka-pusaka itu, Mbak, tadinya? Sebagian kecil itu pusaka milik kami yang bersemedi di situ, Ya. dan sebagian besarnya memang di tempat itu banyak sekali pusaka yang sangat sakti mandraguna. Di tempat itu. Iya, Oh. karena itulah kami banyak bersemedi di tempat itu. Bukan hanya aku, tapi yang lain juga. Oh, yang lain juga. Karena ada sesuatu di situ. Berarti memang ada pusaka yang berdatangan dengan sendirinya, ada juga milik kalian gitu. Ya, tapi bukan hanya datang, akan tetapi dia sudah berada di situ jauh sebelum kami ada di sana. Ada yang datang dengan sendiri ke situ. Ada. Banyak ya. Iya, Apakah ada yang dibawa oleh manusia mungkin zaman dulunya? memang banyak yang dititipkan di tempat itu. Tapi selain itu ada satu yang paling utama di sana. Apa itu? Bentuknya seperti bulan tapi setengah. Bentuknya seperti bulan. Iya, berwarna merah dan kuning, keemasan. Itu paling berbeda atau gimana? Yang utama di tempat itu. Oh, yang utama. Jika dilihat oleh bangsa manusia dengan mata telanjang, maka akan langsung buta dengan cahayanya itu. Oh. Sebesar apa itu, Mas? Pusakanya memang kecil, Oh, tapi kecil. kekuatannya sangat luar biasa. Merah warnanya. Merah dan kuning, Merah dan kuning. keemasan.
keemasan. Hmm, Merah dan kuning. Bentuknya seperti apa itu? seperti setengah bulan. Seperti setengah bulan. Hmm, itu. Oh, berarti Jika kayak ingin begini. meratakan bangsa jin, alat jin, Hmm, hanya sekejap saja dengan mustika ini. dengan pusaka itu. Ya, makanya itu bangsa manusia ingin merebutnya dari tempat itu, tapi tidak ada yang berhasil satupun. Karena Itu- memang kekuatan di luar jangkauan manusia. Itu dibentuk oleh manusia atau terbentuk sendiri, Mas? Terbentuk sendiri, bukan manusia. Oh, terbentuk sendiri. Iya, dari Terbentuk dulu sendiri. terciptanya pusaka itu sampai saat ini tidak ada yang berani menyentuh, tidak ada yang sedikit pun bisa mendekatinya. Jadi terbentuk sendiri ya dari alam. Itu batu akik yang memang ada di dalam batu tadinya ya, Pak, yang membentuk mustika. Yang membentuknya alam. Kalau tukang batu paham lah, karena batu terbentuk dengan sendirinya dari alam. Semua batu juga dari alam terbentuknya, tapi ada yang ditinggali, ada yang enggak ya. Kenapa harus batu itu yang mempunyai kekuatan, Bah? Enggak batu-batu yang lain dari alam? Tidak. Karena itulah yang tercipta yang paling sangat luar biasa. Mungkin paling berbeda dari yang lain, dari bentuk atau dari apa, mungkin bentuknya setengah bulan ya. Iya. Dua-duanya atau berbeda, Pak? Satu Oh, satu berbentuk setengah bulan, Iya. satu berbeda itu. seperti Itu apa? di bawahnya lagi. Umurnya lebih bawah daripada itu. Bentuknya seperti apa? Panjang, bercabang. Ada bentuk ekor naga. Kepalanya bercabang. Tapi batu. Ya, Itu buatan manusia mungkin, Bah, kalau itu. bukan. Memang tidak sempurna bentuknya. Akan tetapi itu hanya menyerupai Oh, mirip-mirip. ekor naga. Jika dilihat sepintas saja memang tidak mirip. Oh iya, suka ada ya batu yang mirip apa gitu ya, dengan sendirinya. Mungkin saya pernah melihat batu yang mirip kodok ya. Di mana itu dulu? Ya, paham, paham. Jadi nggak sempurna bentuk seperti naga ya. Iya, Cuman kalau dilihat ini seperti mirip gitu ya, paham. karena alam tidak bisa membentuk secara sempurna. Iya. Oh, jadi banyak yang narik pusaka ke situ memang ada banyak ya. Banyak, bukan hanya itu. Banyak dari kerajaan-kerajaan zaman dulu. Manusia-manusia zaman dulu menitipkan pusaka-pusakanya di tempat itu. Ada yang menguburkannya. Ada yang datang dengan membawa berpeti-peti pusaka. Oh, mungkin Agar zaman dulu mereka diamankan. supaya dijaga Tujuannya pusaka itu, tujuannya diamankan mungkin Iya. zaman dulu. agar tidak jatuh ke dalam tangan manusia yang salah. Iya, pernah ditemukan ya di sebuah kali kecil ya. Di sebuah kali kecil itu banyak sekali zaman dulu, uang-uang zaman dulu. Pernah ada di TV kalau nggak salah, di YouTube juga ada. Oh iya, iya. Pantesan banyak yang berhasil ya mengangkat itu, Bah. Banyak, tapi itu hanya pusaka-pusaka yang tidak ada artinya. Jika kekuatannya yang besar, tidak akan mampu diangkat oleh manusia. Iya. Karena adanya pusaka yang tadi itu setengah bulan. Sebenarnya pusaka yang dapat diambil oleh manusia itu hanyalah sebagai pengalihan saja. Hanya Agar pengalihan. manusia itu cepat pergi dari tempat itu. Ya, yang saya heran kenapa pusaka-pusaka itu bisa berkerumun di situ gitu, Pak. Apa karena batu cahaya setengah bulan itu? Iya, karena memang pusaka setengah bulan itu kekuatannya sangat luar biasa, dapat menggoncangkan bumi ini, dapat menghancurkan alam gaib, Oh, berarti itu dapat menjaga pelindung yang sangat luar biasa, tidak akan mudah ditembus. itu induknya berarti ya? Ya, Oh
Oh, itu induknya. Banyak juga manusia yang meminta ilmu dari tempat itu untuk mengisikan ke dalam pusaka-pusaka yang dimilikinya. Jadi bisa itu diisikan di situ? Iya, tapi tidak bisa semuanya, hanya sedikit saja. Oh, misalkan ada manusia yang punya barang nih, punya benda, ditaruh di situ bisa juga seperti itu? Melalui semedi dulu, tidak semudah itu. Oh, diisi. Oh, manusianya harus di situ juga? Iya. Oh, manusia harus di situ juga, Membawa ditaruh pusaka di yang diinginkan. yang mau diisinya. Mm-mm. Oh, nanti bendanya di situ, nanti diisi kekuatan di situ. Jadi benda itu jadi punya energi gitu. Iya. Ternyata bisa. Kalau dari bangsa jin? Bangsa jin seperti saya ini menambah kekuatan karena banyak dari keilmuan dari gunung gunung yang lain meminta terakhirnya di tempat ini karena ada pusaka itu. Jadi kami sedang belajar sesuatu di tempat itu kepada pusaka itu. Oh, gitu. Jadi sedang dipelajari ya, Bang? Iya. Itu ada berapa yang sedang melakukan pertapaan di situ, Bah, dari bangsa jin itu? Untuk saat ini baru sedikit karena yang lain sudah selesai. Hanya ada 500.000. 500.000? Oh, banyak sekali 500.000. Belum ini lebih banyak daripada ini. Itu seperti apa ya 500.000 itu? Itu seperti negara, lebih dari negara, Bah, berarti mungkin. Lebih dari kerajaan. Lebih dari kerajaan ya. 500.000. Bahkan banyak raja-raja bangsa jin yang ikut cari keilmuan di sana. Oh, jadi Cari batu itu di sana. Batu itu menjadi sebuah sumber ilmu ya di situ ya. Iya. Sebuah sumber kekuatan di situ yang dipelajari oleh mereka ternyata. Bukan hanya kekuatan. Yang dipelajari apa itu, Mah, di situ? Yang diteliti oleh bangsa-bangsa Yang pertama, jin itu, ya. daya kekuatan yang sangat luar biasa. Oh, kenapa batu ini punya kekuatan yang luar Ya. biasa? Jadi diteliti. Pertama itu. Yang kedua, kenapa ini batu pusaka ini tidak ada yang mampu mengambilnya dari bangsa jin dan manusia? Bagaimana sampai mana juga kekuatan melindungi dirinya? Jadi itu terus dicari. Iya. Jika yang sudah berhasil, baru mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Berhasil seperti apa, Mah, itu? Mempelajari, tapi tidak semuanya. Karena Mempelajari. banyak juga yang gagal di tempat itu. Tidak tahu, meskipun sudah ratusan ribu tahun. Maksudnya mempelajari atau menyerap kekuatannya, Bang? Dipelajari dulu. Setelah ketemu apa dan bagaimana, baru sedikit diserap. Oh ya, paham. Jika belum ketemu apa dan bagaimana, tidak mampu menyerapnya. Memang nggak minta sama yang sudah berhasil, Bah, caranya? Tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Tidak ada yang memberitahukannya. Tidak ada satupun. Harus benar-benar dari diri sendiri. Oh, maksudnya mungkin nggak sama ya? Maksudnya setiap makhluknya nggak bisa sama? Tidak. Kalau Jelas dikasih berbeda. tahu, kalaupun dikasih tahu tetap nggak bisa? Dikasih tahu akan sia-sia. Oh iya, ya saya paham. Karena ujiannya pasti akan datang lebih berat lagi. Jadi setiap jinnya berbeda, Ya. tidak bisa dipaksakan. Meskipun diberitahu caranya tetap berbeda. Ya. Oh, jadi saya paham. Di situ bukan belajar ternyata, bukan sistem sekolah ya, bukan. Tapi mencari bagaimana cara menyerap kekuatan itu ya. Oh ya, ini luar biasa. Jadi di situ bertapa beratus-ratus tahun itu hanya mencari bagaimana caranya kekuatan itu bisa terserap ke bangsa jin itu. Ya. Dengan caranya dicari dulu apa dan bagaimana pusaka ini bisa jadi seperti ini. Setelah ketemu baru sedikit demi sedikit bisa menyerapnya. Itu bentukan alam sih ya. Iya. Tidak ada yang mungkin. tahu saat itu.
Apakah ada yang tahu sejarahnya kenapa batu itu bisa ada di situ? Kenapa bisa ada di situ gitu, Bang? Mungkin pernah mendengar cerita-cerita dari nenek moyang Abah situ. Sebenarnya tidak ada yang tahu, tapi hanya sedikit gambaran. Ya. Jauh sebelum adanya aku, batu ini sudah ada. Jauh sebelum manusia banyak, batu ini sudah ada. Ya entah datangnya dari mana, yang aku dengar datangnya dari atas. Entah asalnya dari mana. Yang pasti ini bukan hanya pusaka biasa seperti batu yang ada di bumi ini. Iya. Di dunia ini tidak seperti itu. Iya, Pak. Aku takjub, Pak. Aku takjub ya. Oh, Jangankan manusia, bangsa jin saja kebingungan. Aku bingung, mumet aku. Aku bingung sama, Pak. Kok bisa ya dari situ? Berarti itu memang terlahir di tempat itu atau pindahan dari tempat lain, Pak, batu itu? Pastinya tidak tahu, tapi banyak yang beredar. Itu datangnya dari atas, pindah ke tempat itu. Oh, tadinya dari atas turun ke bawah. Iya. Oh. Tapi umurnya tidak ada yang bisa memperkirakan. Oh iya, iya. Tapi katanya yang Mbah dengar itu dari atas turun ke bawah. Iya, tapi itu juga belum pasti benar. Ya, aku juga karena dia tidak tahu. pernah melihatnya secara langsung. Iya, iya. Tidak ada satupun bangsa jin yang mengetahuinya. Apalagi bangsa manusia yang umurnya hanya sedikit saja. Iya, betul. Mungkin lain waktu saya boleh berkunjung ke sana mungkin. Silakan. Apakah di sana ada yang memimpin? Yang memimpin tidak ada, tapi ada yang menjaganya. Oh, tidak ada seorang pemimpin di situ. Tidak ada. Oh, semuanya mungkin memimpin dan mengatur ya. Karena yang datang ke tempat itu adalah raja-raja. Jadi wajib menjaga itu. Iya. Oh, luar siapapun biasa. yang ingin bersemedi di tempat itu harus siap menjaganya. Tapi banyak manusia yang bisa berhasil mengangkat pusaka, berarti itu hanya baik sebagai ya? pengalihan saja. Iya, tapi tidak sampai dijahati, dilukai, berarti bagus ya. Tidak, terkecuali dia tetap memaksakan menerobos ke dalam. Baru para raja bangsa jin akan datang menghadapinya. Oh, berarti ada batasan wilayah? Ada. Oh, kalau selama di luar wilayah penting itu diberikan pusaka. Iya. Oh, kalau sudah masuk bisa hilang atau bisa apa? Bukan hanya hilang, tapi nyawanya bisa terancam. Nah, ini saya mau cari tahu yang hilang itu, Pak. Katanya ada yang hilang manusia itu. Apakah menerobos masuk ke dalam? Ke dalam gitu? Aku yo ono laporan dari toko setempat. Sebenarnya aku tidak boleh memberitahukannya, tapi aku sudah tidak ingin mendengarkan itu lagi. Baiklah, aku akan beritahu sedikit. Manusia itu sudah diberi pusaka dari luar, sudah diizinkan untuk mengambil salah satu dan memilihnya. Iya, suruh mengambil satu, mengambilnya banyak, datang lagi ke tempat itu, meminta lagi, diberikan lagi. Setelah yang ketiga kali, dia mencoba menyusup ke dalam, menginginkan pusaka setengah bulan itu. Oh. Karena itulah, jangan salahkan para raja jin di sana untuk mengambilnya. Sekarang ada. Apakah banyak bangsa manusia yang masuk ke menerobos ke dalam? Banyak, bukan hanya ini. Dulu, zaman kerajaan sampai saat ini banyak. Berarti ada beberapa ya? Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, bahkan ada yang mati. Kalau selama masih hidup dikurung, disiksa. Maksud dikurung itu dia nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Jadi muter aja di situ selama hidup. Gitu. Kalau sesudah itu ya pasti meninggal ya manusia. Ya
Memang itu sama sekali nggak boleh ada manusia yang masuk ke dalam itu ya? Silahkan saja jika ingin masuk, tapi dengan tujuannya apa? Oh, saya Jika nggak mau ingin lah. bersemedi, Resikonya besar. silahkan. Ya, saya main di luar aja mungkin nanti kalau Kami bangsa jin ada waktu ya. memperbolehkan jika ingin bersama-sama mencari ilmu di sana. Tapi jika ingin menerobos, memasuki dan mengambil itu, jangan salahkan kami jika kami melangkahkan kaki dan memberikan pelajaran yang sangat. Ya, tapi pasti salah paham Mbah yang di situ. Meskipun kita masuk pasti nanti Tidak. dianggapnya musuh. Tidak. Ya itu buktinya banyak yang masuk hilang. Tidak seperti itu. Karena dari luar sudah diperingatkan. Jika manusia yang datang ingin baik-baik, dengan peringatan itu, ia akan tetap tenang. Tidak ingin mencari, melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak seperti itu. Karena niat manusia yang ingin mengambil dan ingin datang menjenguk saja itu berbeda. Dari gerak-geriknya, dari auranya, itu sudah jelas berbeda. Kami tahu maksud dan tujuannya. Pertama datang ke situ, peringatkan, memperlihatkan pusaka. Warna kuning tadi sama warna apa? Hah? Oh, merah ya? Merah sama kuning ya warna. Ya kalau ada waktu nanti saya main ke sana. Terima kasih banyak, Bah. Itu tapi manusia-manusia yang sudah meninggal di situ ya sudah meninggal ya, harusnya dicari ke dalam mungkin ya. Dicari aja masuk ke dalam mungkin. Nanti ada pawangnya atau ada kuncen mungkin ya. Silakan saja. Gitu, kalau mau cari gitu aja. Yang terpenting jika ingin mencari manusia itu, jangan niat mengambil pusaka itu. Ya niatnya kan ingin cari itu aja, Bah, Ya yang hilang. silahkan jika ingin selamat. Caranya gimana, Mbak? Tata caranya. Niatkan Kalau ingin ketemu dilihat. melangkahkan kaki dari rumah dengan niat ingin membantu dan menolong manusia itu. Ya semuanya pasti begitu, Mbak, karena itu sudah dicari. Berbeda. Oh, caranya apa lagi? Ya, banyak manusia yang mengatakan ingin membantu menolong mencari manusia itu, tapi dalam hatinya mengambil niat yang berbeda. Yang pertama dari rumah seperti itu. Yang kedua datang ke sana dengan sopan santun, karena kami yang tinggal di sana bukan jin biasa tapi raja-raja. Ya, jadi ketersinggungannya. Dengan kehormatan apakah yang tinggi. Kami tidak minta disembah, tapi kami minta dihormati karena Ya. kami raja. Ya, ya. Jadi mereka menjaga harga diri mereka karena mereka banyak tokoh-tokoh raja-raja di sana. Dan Terus kami cara apa lagi, Mah? bukan hanya golongan jin biasa. Ya, ya, paham. Yang ketiga, ini yang paling penting. Datang ke tempat itu harus dengan keadaan yang bersih. Bersih apa maksudnya? Bersih itu apa? Mandi sebelum berangkat. Bersih sesuai kepercayaan kalian. Apapun itu harus bersih, suci, dengan hati yang tenang, tidak gentar. Itu yang ketiga, mensucikan diri. Kamu pasti tahu bagaimana caranya mensucikan diri. Ya. Setiap kepercayaan pasti tahu caranya mensucikan diri seperti apa. Karena manusia yang ingin datang ke tempat itu harus memiliki kekuatan, kepercayaan, dan keagungan. Oh, iya. Mengerti tidak maksudnya? Iya, paham. Oh, berarti seperti itu. Ini yang tidak pernah aku beritahukannya kepada yang lain. Iya. Ternyata kamu tahu apa yang aku sembunyikan. Ya itu sudah umum sih sebetulnya di manusia, Mbak. Sudah banyak dilakukan. Tapi
Tapi di tempat itu tidak. Datang Sojangko. Aku akan mencari dia sampai ketemu. Oh ya. Nyampe sana muntah darah. Nyampe sana gemetar seluruh badannya. Baru dihadapi oleh penjaganya saja. Sudah tumbang. Apalagi menghadapi para raja-raja di sana. Ya. Oh, seperti itu berarti. Terima kasih banyak Mbak informasinya ya. Saya sangat berterima kasih. Jadi nanti akan dicoba ada pencarian ke sana. Silahkan saja. Iya. Yang penting jaga sopan santunmu. Iya. Nanti sampaikan salam saya kepada semuanya di sana. Baiklah, aku akan memberitahukannya. Ya barangkali Mbah ingin kembali, silahkan. Ya, aku pasti kembali ke tempat itu karena waktuku 200 tahun lagi. Ya. Terima kasih banyak Mbah. Alhamdulillah selesai. Jadi apa namanya itu? Ternyata tempat itu sangat istimewa ya, sampai diburu oleh berbagai macam jin dari berbagai macam golongan jin datang ke situ. Saya kira datang ke situ mereka ingin belajar, ingin mempelajari apa tentang apa gitu ya, penelitian gitu. Ternyata bukan penelitian, tapi mereka belajar bagaimana caranya untuk menyerap kekuatan dari batu itu. Jadi yang 500.000 para raja itu datang ke situ tuh hanya ingin mendapatkan sepercik kekuatan dari batu itu, ingin menyerap kekuatan dari batu itu. Nah itu sangat istimewa, berarti batu itu diciptakan oleh Allah ya. Dan batu itu turunnya dari langit katanya. Nah itu tandanya bangsa jin saja sangat bersungguh-sungguh ya dalam apa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, kita juga manusia harus seperti itu, bersungguh-sungguh. Ada yang bertapa sampai 500 tahun. Nah kita manusia harus sungguh-sungguh juga berarti ya, kalau kita petik pelajarannya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, terus selain itu tadi ada lagi, nah yang ingin masuk untuk mencari apa, mencari manusia yang masuk ke situ yang hilang ya, yang dikabarkan hilang. Kalau saya ambil pelajarannya, jadi intinya seperti ini. Saat datang ke situ, usahakan membawa orang yang tepat, ya, membawa supernaturalis yang tepat. Yang tepat itu maksudnya begini, dia tidak punya rasa ujub, dia tidak punya rasa ria, gitu. Maksudnya dia tidak, di dalam hatinya tidak mementingkan untuk ketenaran, tidak mementingkan untuk popularitas, tidak mementingkan untuk apa ya istilahnya, ingin dilihat orang gitu, ingin dilihat orang hebat, ingin dilihat orang sakti. Nah kalau saya ambil tadi dari kata-katanya ke arah sana, jadi berarti harus betul-betul membawa orang yang berhatinya zuhud ya, yang hatinya zuhud gitu. Nah memang agak susah mencari orang seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti yang ingin ke lapangan untuk mencari lagi, nah, usahakan cari praktisi yang memang betul-betul sudah dewasa ya, dewasa dalam pola pikirnya, dewasa dalam hatinya. Dewasa dalam hati itu ya terpenting kalau sebuah keilmuan, ilmu gaib tentunya harus mempunyai hati yang dewasa. Hati yang dewasa itu ya, contohnya kecilnya seperti tadi, dia tidak peduli mau terkenal atau mau tidak, dia tidak terlalu peduli, tidak terlalu mengejar hal-hal seperti itu. Nah mungkin itu basic awalnya. Nah dicoba nanti dibawa ke bukit itu gitu. Mudah-mudahan nanti bisa tembus masuk ke dalam dan bisa diketemukan yang diinginkan ya, amin. Kita bantu doakan semuanya ya, saudaraku semuanya. Mungkin kalau ada waktunya dan kalau nanti kesana nanti di video ya,
kalau nggak di PG di Kang Muh Channel, tapi nggak tahu kapan ya. Intinya baru rencana. Yang kemarin saja kita belum kuak ya, yang siluman di sungai itu gitu, karena hujan terus. Nanti kalau waktunya ada, nanti kita lanjutkan yang pencarian di sungai itu belum ada waktunya. Kita nanti ke sungai penelusuran sebetulnya ada apa, karena kemarin kan belum selesai. Dan Raja Jin itu pun masih ngamuk-ngamuk gitu. Nah, intinya seperti itu. Kalau kita petik pelajarannya, ada pelajarannya, yaitu kalau belajar itu tekun dan serius dan gigih gitu ya. Itu sampai bertapa 500 tahun Bang Sajin. Manusia paling berapa tahun ya? Subhanallah. Nah itu saja dulu mungkin malam ini. Hujan ya, kasihan ya harinya kehujanan. Yang ingin silaturahmi silahkan. Kalau untuk pengobatan setiap hari bukanya silahkan bisa datang langsung gitu. Kalau untuk terapi gitu ya, kalau pengobatan psikologis atau pengobatan yang tidak wajar ya, itu pengobatan itu ada dua macam. Ada pengobatan medis, ada pengobatan non medis ya. Kalau pengobatan medis, usahakan fokusnya konsultasikan dengan medis, dengan para dokter ahli kesehatan ya gitu. Konsultasikan dengan beliau-beliau yang ahli di dalam bidang medis gitu. Itu penyakit medis jelas ya. Berarti kalau sudah jelas penyakit medis, fokus terus pelajari dan berobat dengan baik ke pihak medis kalau sudah jelas ada penyakitnya. Nah kalau di sana tidak ada penyakitnya atau apa, nah itu boleh dikonsultasikan di ahli-ahli supranaturalis dimanapun adanya ya gitu. Jadi jangan, ini sudah jelas penyakit medisnya ada, dibawa-bawa terus ke supranaturalis gitu. Itu nantinya kurang tepat gitu. Jadi harusnya dua, kalau mau dua kita berobat ke medis tekun. Nah nanti boleh dibantu dengan doa. Nah ambil dua-duanya, itu cara berobat yang tepat ya, yang baik. Jangan ambil satu gitu. Kalau mau dua sekalian ambil. Kalau sudah jelas medis, kalau mau dibantu dengan non medis boleh gitu ya. Bagus ambil dua-duanya, lebih bagus gitu. Itu aja mungkin saran saya ya. Karena banyak juga yang salah langkah akhirnya bukannya sembuh malah lebih parah. Nah jadi kalau memang penyakit mah ya berobat dengan dokter, konsultasi terus dengan dokter. Nah boleh juga konsultasi dengan tokoh-tokoh supranatural, karena mah itu memang bisa juga dari pikiran gitu ya. Nah itu saja, mungkin nanti kita lanjut lagi karena takut hujannya membesar. Kita nanti lanjut lagi. Yang ingin membantu untuk pembangunan sanawiyah dan ruangan lainnya silahkan bisa transfer langsung ke nomor rekening Yayasan Manah Rasa, ada di deskripsi ya gitu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga sehat selalu semuanya, diangkat penyakitnya, dijauhkan dari mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.